Raih Surga mempersembahkan kajian ilmiah. Sebelum kita masuki bab yang baru, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada antum sekalian. Yang satu dari dua berita tersebut merupakan berita yang menyedihkan. Adapun yang pertama yang berkaitan dengan musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat berupa gempa bumi yang menimpa wilayah tersebut, yang menyebabkan banyaknya bangunan-bangunan, bahkan termasuk bangunan-bangunan besar yang runtuh, dari bangunan rumah sakit, perkantoran, hotel, rumah-rumah penduduk, yang menyebabkan sebagian mereka tertimbun dalam reruntuhan itu. Di antara mereka mungkin ada yang telah meninggal karena sulitnya untuk menggali bangunan-bangunan atau reruntuhan tersebut, membutuhkan alat berat dan membutuhkan waktu. Dan di antara mereka ada yang masih hidup dalam kondisi yang mengenaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ketabahan dan kesabaran kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan menjaga mereka dan seluruh kaum muslimin, terkhusus yang ada di wilayah tersebut. Semoga tidak ada lagi gempa susulan yang menimpa mereka, atau bahkan yang dikhawatirkan adanya tsunami. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah itu dari mereka, dan Allah Azza wa Jalla memberikan kesabaran kepada mereka dan ketabahan. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan yang meninggal dari mereka, dari kaum muslimin, meninggal sebagai seorang yang syahid. Sebab di antara tanda-tanda mati syahid yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Asy-syuhada'u khamsah, orang yang mati syahid itu ada 5 keadaan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mat'un, seorang yang mati dalam keadaan terkena wabah ta'un, wal mabtun, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut, wa sahibul hadm, dan orang yang meninggal karena terkena reruntuhan bangunan, wal ghariq, dan orang yang tenggelam, wasyahidu fi sabilillah, dan seorang yang terbunuh dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari kaum muslimin mereka diberi syahadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni dosa-dosanya. Dan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk hal yang penting untuk kita saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita, yang merupakan bahagian dari cara agar Allah Subhanahu wa taala memberi perlindungan kepada kita dan memelihara kita, adalah menjaga zikir-zikir pagi dan petang, yang sebagiannya sudah pernah kita bahas
Dan ini termasuk di antara cara-cara yang syar'i untuk menghindari seseorang dari wabah, dari hal-hal yang memudaratkan, seperti zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini sudah pernah kita bahas, anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seorang muslim untuk mengucapkannya 3 kali di pagi hari dan 3 kali di petang hari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lam tusibhu faji'atu bala hatta yumsi, maka dia tidak akan tertimpa musibah yang datang secara tiba-tiba hingga di sore hari. Dan apabila dia mengucapkannya di sore hari, maka dia tidak akan tertimpa faja'atu bala, musibah yang datang secara tiba-tiba hingga pagi hari. Berzikir dengan zikir ini. Dan di sana ada zikir-zikir yang lain yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin raw'ati wa ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughdala min tahti. Dan yang lainnya dari zikir-zikir yang biasa diucapkan dan diamalkan oleh Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wasallam, dan yang beliau anjurkan kepada umatnya. Semoga dengan merutinkan zikir ini, kaum muslimin membiasakan untuk menyerahkan dirinya, menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan menjadi sebab Allah Azza wa Jalla mengangkat wabah dan mengangkat musibah dari wilayah tersebut.